You are listening to the Family of Tegeta podcast. Misteri tentang kurcaci dan peri, teman-teman tersayang di bumi. Banyak dari yang menerima komunikasi ini mungkin tidak akan mengakui kepercayaan mereka pada peri, elf, atau kurcaci. Namun ada juga yang akan mengatakan bahwa makhluk-makhluk menawan ini ada di mana-mana. Kita telah membahas peri berkali-kali, jadi saat ini kita akan mengeksplorasi siapa sebenarnya elf dan kurcaci dalam keberadaan mereka. Ada banyak jenis roh alam. Seperti yang telah kami bagikan, roh penciptaan dalam Elohim memberikan kehendak bebas dengan ekspresi pilihan. Roh penciptaan lainnya berasal dari planet besar bumi. Mereka ini kita sebut sebagai penduduk asli bumi dalam esensi keberadaan mereka. Kurcaci adalah penduduk asli bumi dan mereka hidup dalam kerahasiaan sebagai penghuni bawah tanah. Mereka senang tinggal di bawah batu dan gunung. Mereka menyukai bunga dan susunan warna-warni di luar ruangan yang sering menarik perhatian mereka. Alasan ketertarikan mereka pada bunga adalah karena jutaan tahun yang lalu, itulah satu-satunya yang mereka kenal. Diciptakan oleh cinta sumber, mereka sangat kecil dan hampir sebesar kumbang. Mereka hidup di kelopak bunga dan daun sambil meminum kelembapan yang tersedia dan memakan sedikit bagian bunga dan daun untuk mempertahankan hidup mereka. Selama jutaan tahun, kurcaci berevolusi saat mereka mengamati kehidupan di sekitar mereka. Mereka berani keluar dan membuat terowongan kecil di bawah tanah. Peri datang kepada mereka dengan bantuan dan menawarkan ajaran sihir saat kristal diberikan sebagai hadiah kepada kurcaci. Pleiadian menyebut kurcaci sebagai echo dan menganggap makhluk kecil ini menghibur. Kurcaci sekarang tingginya 1-3 kaki. Mereka memakai topi kecil dan pakaian berwarna-warni yang dibuat dari potongan kain dan kelopak bunga. Peri telah mengajarkan mereka metode bertahan hidup yang hebat agar tetap privat di habitat mereka. Meskipun mereka tidak mengalami kematian, kesejahteraan mereka bisa terganggu dalam cara hidup mereka dalam bentuk. Kurcaci nakal namun pemalu. Mereka tidak mendekati manusia, melainkan berlari kembali ke rumah kecil mereka saat manusia datang ke daerah itu. Mereka suka mengunjungi taman di halaman banyak rumah. Mereka datang di malam hari dan mengumpulkan ranting, biji, kacang, dan bunga untuk dimakan dan menghias rumah warna-warni mereka. Kurcaci tidak memiliki pasangan atau anak. Esensi roh asli adalah kekal dan bagian dari sumber Tuhan. Mereka hidup di antara alam dan binatang dan frekuensi penciptaan mereka adalah sukacita dan cinta. Peri juga merupakan roh asli bumi dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan peri kecil. Mereka memiliki lebih banyak rasa niat saat bergerak dan tinggal di rumah tersembunyi. Mereka juga hidup di bawah permukaan bumi dan rumah mereka dibuat dengan keindahan yang luar biasa dengan air terjun kecil dan area untuk berkumpul. Peri dulunya juga lebih kecil dari yang bisa Anda bayangkan. Saat mereka berkilauan dalam cahaya, mereka sebesar butiran pasir. Membentuk kelompok kesatuan, mereka berkilauan dalam cahaya. Peri kecil melayang di atas mereka saat bubuk kristal jatuh pada peri yang memberi mereka kekuatan untuk mencipta. Dengan segala kekuatan dan pertumbuhan, peri tumbuh dalam ukuran selama jutaan tahun. Mereka sekarang berdiri sekitar 1 kaki menurut standar manusia. Mereka memiliki mata besar dan wajah yang menyerupai anak kecil. Pakaian mereka sering dibuat oleh peri kecil dengan warna cerah berupa celana pendek kecil, kemeja, atau gaun pendek. Mereka tidak memiliki pasangan tetapi berkembang biak dengan penuh energi. Keturunan mereka terlihat seperti makhluk kecil bercahaya. Mereka tembus pandang selama bertahun-tahun. Mereka belajar menjadi dewasa seperti peri yang menjadi mentor dan keluarga tercinta. Peri mengunjungi peri kecil di rumah mereka dan mereka bersantai di area cahaya kecil. Mereka telah mempelajari sihir dan menggunakannya untuk mengirim frekuensi penyembuhan kepada hewan dan alam. Mereka senang meninggalkan keranjang kecil yang dibuat dari ranting di pintu rumah tupai dan kelinci. Makanan sangat dihargai saat hewan kecil mengumpulkan camilan mereka berupa kacang dan buah. Peri penuh sukacita saat mereka melayani umat manusia. Dengan karunia kehendak bebas, selalu ada makhluk yang meninggalkan jalan cahaya. Kadang-kadang peri juga melakukan ini. Peri kecil menawarkan bantuan, tetapi kehendak bebas memungkinkan peri menjadi lebih seperti pengganggu jika mereka memilih. Mereka mungkin merusak taman bunga atau membalikkan piring makan hewan peliharaan. Mereka tidak menyakiti orang lain, tetapi tindakan mereka bisa mengganggu. Pleiadian menyebut peri jemik, terlepas dari pilihan dan kehendak bebas mereka. Yang tercinta, lihatlah cahaya dalam diri orang lain. Bersikaplah baik kepada semua makhluk di bumi. Rawatlah hewan dan alam yang melayani Anda dengan begitu banyak cinta.
Ketahuilah dan percayalah bahwa roh alam dalam berbagai bentuk hidup di antara Anda saat mereka menikmati kehidupan tanpa batas. Saat bumi berubah menjadi berkilau dan sisa-sisa ditinggalkan, roh alam dan banyak peri akan melintasi area tersebut bersama Pleiadian untuk membantu mereka yang dalam kegelapan mengingat cahaya keberadaan mereka. Dalam cinta kita hidup, dalam sihir kita bermain. Ni kemaeah, aku sangat mencintaimu, akhatu.